This conference will Oke, now be kita recorded. mulai. Selamat pagi sekali lagi semuanya. Ya, ini topik kita yang kedua terakhir dari ada 15 topik kita di psikologi Indonesia. Turn off the connection. Oke, kali ini saya akan membawakan topik saya yang kedua yang saya tulis bersama Nauli dengan konsep keberagaman Indonesia. Nah, pada dasarnya tulisan ini juga menjadi terinspirasi dari di psikologi di USU gitu ya. Kita memang awalnya itu memulai riset di psikologi dengan indigenous psychology sehingga akhirnya temuan-temuan yang kita dapat juga akhirnya menjadi lebih banyak. Nanti kalau ada yang mau bertanya tentang indigenous psychology boleh. Jadi akhirnya setelah sebuah riset kita lakukan kecil aja, tapi kemudian justru kita menjadi banyak hal untuk menggali lebih dalam dan kemudian mencari teori-teori yang menjelaskan sebuah konsep syukur yang ternyata tidak begitu cocok dengan yang kita kenal. Oke, seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Jadi kemudian kita mencoba mencari gambaran di Indonesia itu syukurnya itu jadi yang gimana sih gitu. Seperti itu. Ini kita sudah diskusikan dengan bersama-sama dengan Ibu Mutia, tapi kebetulan Ibu Mutia berhalangan hari ini, jadi saya akan mempresentasikan. Mudah-mudahan bisa menjawab segala pertanyaan adik-adik semua dan audiens semua ya. Kita mulai. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara syukur itu sebenarnya apa ya? Kadang kita menyebutnya sebagai bersyukur. Kadang kita juga menyebutnya sebagai kebersyukuran. Intinya itu sebenarnya konten yang sama, hal yang sama gitu. Jadi sering ditulis yang secara nasional pasti ada Thanksgiving Day gitu ya. Nah, siapa yang tahu tuh Thanksgiving Day? Ada yang melaksanakan? Kayaknya enggak ya. Kalau tadi Indonesia tidak melaksanakannya. Tapi pada dasarnya mereka itu melakukan Thanksgiving itu sebenarnya sebagai apa ya? Menunjukkan bahwa mereka itu sudah memiliki banyak hasil, sudah diberikan rezeki, dan sudah kemudian mereka berbagi kepada yang lain dan sebagai bagian dari ucapan syukur. Nah, ini di lingkungan kita sehari-hari juga sebenarnya oh, kita bilang ada upacara-upacara tahunan, acara jadi kita tentang gratitude. Sorry ya, ini bukan gratitude. Gratitude Judaism itu yang bilang bahwa itu sebagai upaya menumbuhkan
dari orang lain. Seperti itu. Oke, next. Syukur itu juga sebagai emosi bersamaan dengan rasa terharu. Jadi biasanya dibarengi dengan rasa terharu gitu ya, atas apa yang terjadi ataupun di kita. Syukur yang memperoleh sejarah ini hadir kemudian untuk membuat kita juga memberikan hal yang menguntungkan bagi orang lain gitu. Lalu tapi ternyata syukur itu tidak hanya sebatas emosi. Ada penelitian dari Fitzgerald itu dia bilang syukur itu sebenarnya 3 komponennya, dan dia bukan hanya sekedar subjektif, tapi sebenarnya sebuah tujuan, goal atas sesuatu yang baik terjadi. Lalu juga sesuatu yang sifat yang sebenarnya adalah emosi, syukur itu sebagai sebuah tindakan. Jadi syukur itu sebuah tindakan, tapi dasarnya memang adalah rasa apresiasi, jadi gitu. Jadi tindakannya lah baru disebut dengan syukur. Jadi kalau masih atasnya ada keinginan, belum ada tanda-tanda dalam bentuk perilaku yang positif, itu belum bisa disebut sebagai rasa syukur, jadi gitu ya. Jadi, harus dilakukan, ditunjukkan dalam perilaku. Ketika kemudian ini saling berkaitan dan tidak terpisah, karena seorang tidak mungkin melakukan perilaku bersyukur tanpa merasakan apresiasi dalam dirinya. Jadi terlihat ya bahwa secara kognitif di pikiran kita ada tujuan, ada keinginan, lalu juga kemudian kita tunjukkan dalam perilaku. Itu sesuatu yang tidak bisa terpisah. Jadi artinya ketiga komponen ini harus ada, itu menurut Fitzgerald. Lalu ada juga dari Wood bilang hampir mirip, ya, kognitif, emosi, dan perilaku. Harus dilihat sebagai konstruksi kognitif, konstruksi emosi, dan konstruksi perilaku. Jadi kalau kognitif dia bilang memberikan hati atas apa yang telah diterima atas dirinya sendiri. Jadi kalau dia tidak mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang baik, berarti ini belum bisa dikategorikan akan menghasilkan rasa syukur atau perilaku syukur. Nah, pengakuan kita bahwa ini adalah sesuatu yang baik, misalnya pensil biasa aja mungkin gitu ya, tapi kita mengaku ini, wah ini baik sekali, ini karena pemberian orang atau kebaikan orang, berkah nih gitu ya. Kebetulan saya mau lagi pakai gitu kan, saya lagi perlu. Itu kalau tanpa dia mengaku itu, syukurnya itu harusnya tidak muncul. Jadi harus ada pengakuan. Dan responnya juga secara emosi, melihatnya menjadi bermakna, menjadi sesuatu yang menyenangkan, penghargaan gitu ya. Lalu kemudian dia melakukan apa setelah dia merasakan dan berpikir ini adalah sebuah kemurahan? Dia ada upaya melakukan tindakan berbalas hal yang baik kepada orang yang lain yang memberi dari yang disyukuri tersebut, gitu, kemurahan tersebut. Jadi ada timbal baliknya. Jadi kalau yang tadi, kalau fisikal, dia munculkan untuk dirinya sendiri, perilakunya ini dibalas. Gitu. Jadi barulah disebut dengan syukur. Seperti itu. Nah, selain itu ada Morgan dan Gulliver bahwa konsep syukur itu juga multidimensional. Hampir sama, dia membedakan jadi 4 saja. Dia bilang bahwa yang bedanya itu adalah komponen sikap dari syukur. Jadi apakah dia kemudian mengkaji aspek-aspek yang ada di rasa syukur tersebut yang terjadi atas dia. Syukur juga disebutkan sebagai sebuah ciri pribadi positif. Jadi sudah emosi, tidak sebatas emosi, tapi syukur itu sebagai ciri pribadi positif. Jadi tidak semua orang mampu ataupun bisa bersyukur, gitu. Tidak semua orang itu menunjukkan pribadi yang bersyukur, gitu.
katanya Emmons dan Coupler. Jadi syukur itu ditujukan sebagai tidak hanya pada berkat, namun juga sebenarnya kalau ada musibah pun, kalau secara dia adalah orang pribadi yang bersyukur, yang positif, dia bisa melihat hal-hal yang musibah, hal yang buruk yang tidak menguntungkan itu sebagai syukur gitu. Nah, Wood juga bilang bahwa syukur disebut sebagai bentuk pribadi yang berpikir positif dan mempresentasikan hidup menjadi lebih positif juga. Jadi memang pribadinya ya gitu ya. Yang selanjutnya bilang bahwa orang yang bersyukur itu rasa syukur itu terdiri dari 4 unsur. Bagaimana dia intensitinya, sedikit-sedikit syukur. Ada misalnya kalau kita itu kan di jalan, oh syukur ya kita nggak terlambat, syukur ya kita bisa sampai dengan selamat, syukur ya nggak kita yang kecelakaan. Jadi ada intensiti kita untuk selalu cenderung untuk bersyukur. Intensi. Lalu juga ada frekuensi. Seberapa banyak sih kita mengucapkan syukur gitu seharian ini dalam periode waktu tertentu, gitu. Jadi itu bicaranya frekuensi. Juga bicaranya hal yang dapat disyukuri. Poin-poin apa yang dia syukurin, sesuatu yang baik, buruk, di luar, dari dalam, seberapa luas sih hal yang dia syukurin. Lalu density, banyaknya orang yang disyukuri. Seberapa banyak sih orang-orang di lingkungan dia yang kemudian menjadi alasan dia untuk bersyukur, seperti itu. Jadi itu menjadi unsur dari pribadi orang yang bersyukur. Oke, Watkin juga bilang bahwa individu yang bersyukur itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak merasa kekurangan dan tidak ya, ada sedikit syukur, ada banyak yang syukur gitu. Jadi dia bisa merasa cukup dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dia juga mengapresiasi adanya kontribusi pihak lain terhadap kesejahteraan, langsung atau tidak langsung. Dia selalu menghargai apapun yang diberikan oleh orang lain gitu. Lalu selanjutnya ada cenderung menghargai dan merasakan kesenangan yang sederhana. Yang kecil-kecil saja juga dia bisa mampu melihat hal positif dari kesenangan tersebut. Mau ada udara, ya syukur kita masih bernafas setiap pagi gitu ya, setiap hari ada udara. Terus menyadari akan pentingnya mengekspresikan bersyukur. Jadi dia selalu berupaya setiap hari itu untuk mengapresiasikan rasa syukur. Dia sadar akan itu bahwa hal bersyukur adalah sesuatu yang penting dalam kehidupannya. Jadi begitu. Next itu ada dari Emmons dan Coupler bilang bahwa orang yang mampu bersyukur mencerminkan pribadi yang menghargai hal-hal baik maupun musibah yang terjadi pada mereka dan kepada manusia tadi udah ya kepada Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya. Jadi bukan hanya kepada orang-orang apa yang memberi, tapi sesuatu yang lebih besar dari teorinya Emmons. Oke, lagi di sini bedanya itu adalah bersyukur merupakan kekuatan karakter untuk kebaikan yang merupakan nilai luhur dengan kekuatan karakter. Jadi dia sangat bersinggungan dengan adanya harapan, rasa optimisme, punya pandangan ke depan, punya tujuan, punya antusiasme, energi seperti itu. Jadi virtue dia bentuknya, karakter. Oke. Jadi terakhir itu ada dari Peter dan Seligman. Oke.
Waduh, audionya hilang. Udah, oke. Oke, ini supaya jaringannya menjadi lebih kuat. Masih kedengaran semuanya? Masih ya. Tes sudah oke kah? Tes. Oke. Tidak putus-putus lagi ya? Oke, terima kasih Nabila. Siap. Kita lanjut ya. Jadi syukur itu alasannya adalah sudah bisa kita pakai webcam kembali. Semoga sudah dapat. Enggak. Matikan dulu hidup Indonesia. Besok. Tes. Tapi suaranya lancar. Masa? Ya. Yang penting nggak usah pakai webcam, nggak apa-apa. Jadi kita butuh rasa syukur ini, rasa syukur ini terjadi karena kita ingin menguatkan perilaku yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, atau yang kebaikan-kebaikan yang terima kasih Pak Suban, perilaku-perilaku yang sudah dinyatakan orang lain terhadap kita, yang kita anggap sebagai kebaikan gitu ya, yang kita maknai sebagai sebuah kebaikan. Jadi ini banyak sekali ya teori. Intinya adalah saat kita tidak mau memahami dan menganggapnya itu sebagai sesuatu yang bermakna, suatu berkah, sesuatu yang baik gitu ya. Dan kita juga kemudian sulit, nggak mau mengenali sumber-sumber yang memungkinkan atau memang sudah tersedia di lingkungan kita sebagai sumber kita bersyukur, itu akan sulit sekali terjadi rasa syukur itu. Jadi kalau ini tidak terjadi, makanya syukurnya juga bukan sebuah hal yang hanya level udah rasa syukur, udah enggak. Dia harus menjadi sebuah proses. Oke, seperti itu ya. Ada juga yang syukur dibagi menjadi dua jenis, dilihat dari objeknya. Rasa syukur personal, ada rasa syukur transpersonal. Mungkin kalian juga kalau yang selalu sering bersyukur atau yang kalau kalian sadari tentang syukur yang biasa kalian lakukan, memang kadang kita mensyukuri atas apa yang diberikan oleh orang lain gitu kan. Tapi rasa syukur seringkali ternyata kita tujukan bukan ke orang lain yang memberi,
tapi pada yang lebih besar ataupun yang berkuasa di atas gitu. Yang kita sadari sebenarnya orang-orang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang dipakai oleh sebagai jalan kebaikan dari yang di atas, seperti itu. Oke, sehingga rasa syukurnya itu kita tunjukkan tidak hanya kepada orang yang langsung tunjukkan pada kita. Bahkan pun kadang orang yang kita memberikan kebaikan pada kita, seringkali kita tidak tahu ya siapa ya, tiba-tiba ada aja gitu. Tapi rahasia disengaja atau tidak disengaja, tapi akhirnya kita menyadari bahwa ini adalah cara jalan dari yang kuasa untuk kita. Next. Kita masuk ke alat ukur. Dari penelusuran alat-alat ukur tentang syukur itu ada macam-macam, tapi dari yang kita lihat bahwa syukur itu lebih diarahkan kepada hal spiritualitas, artinya nggak kelihatan aspek ketuhanannya. Padahal kalau kita lihat teori yang sebelumnya bahwa seringkali syukur itu kita tujukan pada yang kuasa gitu. Jadi, nah secara ukur ini juga belum ada gitu pada masa itu, sampai akhirnya nanti ada peneliti dari Indonesia, saya akan jelaskan sedikit. Nah, akhirnya ini kemudian mencoba meng-create alat ukur yang syukur untuk orang Indonesia. Nah, sebelum sampai ke sana, saya masuk ke persatu-satu, mulai ke Indonesianya itu sendiri. Gimana sih syukurnya orang Indonesia? Nah, tadi mungkin adik-adik kalau masih bisa mengingat sedikit-sedikit ke belakang, bahwa sebenarnya syukur itu kalau dibilang kebanyakan, sebenarnya akhirnya sesuatu yang sifatnya spiritualitas. Gitu. Religiositas ada juga, tapi ya 1-2 gitu ya, tadi yang terakhir itu paling ya, yang kalau bicara objeknya. Tapi intinya syukurnya itu kalau yang menggabungkan bahwa sebagai respon religiositas dan spiritualitas itu tidak banyak, tidak tegas gitu di dalam literatur kita lihat gitu. Akhirnya kita melihat bahwa kalau di Indonesia nggak gitu. Itu dua hal itu pasti ada gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau orang yang bersyukur itu orang yang memang mampu melihat kelebihan yang dimiliki. Kalau di agama-agama yang kita akui, di sini saya udah ada buat beberapa. Kalau di agama Hindu itu mampu melihat kelebihan yang dimiliki, menerima memanfaatkan potensi yang diberikan Tuhan semaksimal mungkin di agama Buddha. Jadi lebih ke humanisnya, kita bisa membuat yang terbaik sebagai manusia yang baik gitu ya, potensi yang ada yang kita diciptakan memang adalah makhluk yang baik, itu kita maksimalkan. Di agama Buddha begitu. Kalau di agama Kristen menerima apapun yang ditentukan Tuhan, baik buruk, kurang lebih gitu. Itu sebagai kita yakin bahwa lebih-lebihnya itu kurang-kurang itu nanti Tuhan yang akan menggerakkannya, yang akan memenuhinya. Intinya kita buat yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Nanti selebihnya Tuhan akan memenuhkannya. Lalu di agama Islam juga bilang bahwa respon yakin bahwa dirinya selalu merasa terpenuhi atau tercukupi oleh kelebihan dan kebaikan yang terima dari Tuhan. Jadi memaknai kehidupan ini sebagai karunia Tuhan gitu. Udah cukup saat ini, yang kalau memang masih begini berarti kata Tuhan itu ya inilah yang cukup, yang harus yang cukup gitu. Sudah terpenuhi bagimu begitu ya. Lalu kalau dari sisi spiritualitasnya, bersyukur dalam kualitas spiritual dilakukan sebagai upaya jiwa untuk mendapatkan pikiran, perasaan dan berperilaku positif sebagai upaya memperbaiki dan memperkuat kualitas diri serta masyarakat melalui pemahaman spiritualitas. Ada yang bertanya ya, sebentar dulu ya. Jadi intinya adalah selain dia berbicara adanya nilai agama yang mendorong ataupun mengarahkan kita untuk bersyukur pada orang Indonesia, kita juga punya upaya-upaya jiwa yang diatur, dibentuk di masyarakat, dibangun menjadi cara untuk mendapatkan perasaan, pikiran, kedamaian seperti itu. Ini ada pertanyaan, saya jawab dulu atau sebentar saja.
Oke. Nanti ada 2 pertanyaan di bawah. Bagaimana cara kita mengucapkan rasa syukur yang baik tanpa harus menjadi toksik positif bagi orang-orang atau kalangan tertentu? Oke, nanti ada caranya. Nanti saya jawab di belakang saja ya. Oke, yang selanjutnya saya ingin bertanya, apakah ada kaitannya antara rasa bersyukur dengan kesehatan mental kita? Oh iya, pasti ada. Bagaimana dengan orang yang sering mengeluh, tidak memiliki pertahanan diri yang jadinya suka mengeluh soal keadaannya? Apakah yang bisa kita lakukan untuk hal? Nah, tadi kita kalau ini bisa saya jawab sekarang karena tadi kita bicara 3 komponen dari rasa syukur. Saat kita bersyukur sebenarnya yang sedang yang seluruh diri kita secara kognitif, secara afektif itu saling mempengaruhi. Kayak tadi dibilang bahwa tidak bisa terlepas gitu. Sehingga secara biologis kita fisiologis kita akan menghasilkan hormon yang positif gitu. Sehingga kita saat itu keluar dalam kondisi endokrin yang semakin banyak, kita juga akan menjadi lebih berbahagia, lebih bersemangat gitu. Jadi makanya ada dibilang bahwa kalau kita berpikir positif, kita mensyukuri, akhirnya juga akan datang lebih banyak kebaikan, akan datang banyak kesehatan, akan datang rasa-rasa yang positif. Akhirnya biasanya juga lingkungan di sekitar kita juga akan melihat, meresponi perilaku kita gitu sih, menjadi sesuatu yang positif. Kalau kita lagi senyum-senyum kan nggak mungkin kan orang itu marah-marahin kita gitu ya. Dia lagi marah sama kita, kalau kita menyambutnya dengan baik juga biasanya akhirnya orang itu akan lebih turun emosi kemarahannya gitu. Sehingga memang salah satu hal yang baik untuk kita lakukan adalah mulailah dengan bersyukur. Mengeluh baik juga suka mengeluh, ya mengeluh itu justru akan membuat kita menjadi marah nih, fisiologis gitu toh, saya lupa nih, orang yang ini nih, harusnya Bu Tia nih ada di sini. Dia akan tidak keluar dari tubuh kita hormon itu, sehingga kita kemudian menjadi sulit untuk berpikir, kita kemudian jadi sakit-sakitan, daya tahan tubuh kita, imun kita juga akan turun, sehingga kita menjadi kesakitan. Kalau orang yang di mental health mungkin mereka paham kenapa orang bisa alergian, bisa penyakitan cancer, bisa sakit psikosomatis dan segalanya. Itu sebenarnya hasil dari reaksi tubuh kita yang yang meresponi segala sesuatu itu secara negatif. Jadi itu sangat terkait gitu ya. Gitu. Mari kita mulai supaya dan menghadirkan emosi-emosi positif lain supaya kita bisa juga sehat. Gitu ya Via ya. Oke, saya lanjut dulu deh. Rasa syukur nih orang Indonesia itu yang membahas bahwa dia tidak terlepas hanya sebagai religiositas, tapi juga sebagai hal yang spiritualitas. Bahwa oke, di sini ya. Kalau kalian lihat di sini, dia yang mana religiositas, sebelah kiri atau sebelah kanan? Orang yang di Indonesia saat dia secara secara spiritual dia mencari makna, memaknai sesuatu dengan dengan positif, melakukan aktivitas-aktivitas ritual yang positif, yoga, meditasi, berhubung dengan alam, menjaga kelestarian alam, ataupun orang-orang di sekitar, dekat dengan orang-orang di sekitar, dekat dengan Tuhan, dia akan kemudian juga akhirnya melakukan aktivitas yang yang positif, yang membantu, menolong orang lain, gitu ya. Aktivitas-aktivitas religiusnya juga umumnya akan menjadi semakin meningkat, gitu. Seperti itu, dan dia akan memberikan, menyediakan dukungan-dukungan yang positif bagi lingkungannya. Jadi dua hal ini, hal religiusitas dan spiritualitas ini tidak bisa kita lepaskan gitu. Saat kita memulainya dengan religiusitas, secara interaksi kita baik dengan yang di atas, biasanya kita juga akan
memberikan respon yang positif terhadap hubungan yang horizontal. Demikian juga sebaliknya, kita memiliki hubungan yang baik dengan horizontal, melakukan aktivitas yang positif di lingkungan kita juga akan melakukan hubungan kita ke atas juga secara vertikal menjadi lebih baik. Gitu. Sehingga memang akhirnya spiritualitas dan religiositas adalah bagian dari hal yang tidak terpisah dalam konsep syukur gitu, khususnya di Indonesia. Nah, lebih terasa lagi saat kita bilang Indonesia itu adalah di sini. Mana dia ya? Oh, ini tadi ada penelitian yang dari Listiani. Ibu Listiani ini membuat alat ukur yang syukur khasnya untuk orang Indonesia. Jadi dia memakai hal ketuhanan. Jadi sebagai objek dari rasa syukur itu memberikan rasa syukurnya bukan hanya ke orang lain, tapi dia bersyukur segala sesuatu itu ditujukan kepada Tuhan. Dari item-itemnya sudah mengadopsi melibatkan hal kereligiositasan, tidak hanya level di spiritualitas. Jadi itu salah satu kajian dari Ibu Listi juga ya. Memang spiritualitas dari religiositas itu sesuatu yang menjadi komponen dari syukur. Oke. Nah ini nih, kalau kita bicara orang Indonesia, kita bicara masyarakat, kita bicara etnis, kita bicara budaya, kita tidak akan terlepas dari yang namanya praktek syukur, atau biasanya kita bicara upacara. Upacara-upacara yang merupakan wujud dari rasa syukur kita terhadap sesuatu ataupun hal yang terjadi di kehidupan kita. Nah, jadi pelaksanaan upacara syukur itu seringkali menggunakan benda ataupun perlengkapan, namanya upacara ya, dimanapun biasanya ada benda-bendanya, dan setiap masyarakat, kelompok masyarakat ataupun etnis punya benda-benda keramatnya sendiri, punya benda-benda benda-benda yang diyakini punya makna tersendiri gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang bermakna gitu, yang bernilai. Nah, mungkin adik-adik kalau ada di budaya kalian, mungkin kalau kita bersyukur tuh apa ya, ditandain ya, dikasih apa ya. Kalau kita di beberapa di masyarakat Jawa itu, di tradisi wiwitan itu mereka mensyukuri hasil panen. Jadi mereka tuh kumpul hasil panen, didoakan, mereka berdoa rame-rame bawa hasil panennya, lalu mereka akan berbagi. Jadi kenapa? Karena orang Jawa sana memaknai kesuburan berkah itu berupa hasil bumi gitu. Sehingga saat hasil bumi baik, itulah yang kemudian mereka pakai, mereka jadi alas dalam praktek mereka. Oke, next. Di masyarakat Batak juga sebenarnya ada namanya tradisi Mangupa. Mangupa ini namanya kalau di budaya lain pun istilahnya mungkin jadi di tempat yang lain mirip-mirip asal dasarnya, tapi mungkin bahasanya yang berbeda. Intinya tradisi ini adalah tradisi yang dilakukan saat misalnya ada sesuatu yang ingin didoakan, yang melampaui sebuah masa kehidupan. Jadi kalau di orang yang baru menikah misalnya, mereka akan mengupah-upah orang yang baru menikah itu, atau yang baru melahirkan 7 bulanan itu juga termasuk ucapan syukur gitu kan. Mereka punya tradisi-tradisi, benda-benda yang mereka pakai untuk kemudian mereka sematkan sebagai penanda syukur tersebut. Nah, kalau di Batak yang tadi saya bilang, saat orang kecelakaan saja pun misalnya, ataupun dia tidak berhasil, atau mungkin juga dia mau pergi merantau, orang Batak terkenal dengan budaya merantaunya, mereka biasanya akan diupah-upah. Nah, upah-upah ini nanti saya akan kaitkan juga tentang gaya syukurnya orang Indonesia, yang mana
mereka bukan melakukan upah-upah itu sendirian saja, enggak. Nanti kita lihat ke belakang aja ya. Jadi intinya, tapi upah-upah yang mereka lakukan itu pada dasarnya ditujukan untuk mengembalikan semangat yang tadi sudah kecelakaan, yang dianggap bahwa jiwanya terlepas, rohnya terhilang, sedih, jadi kembalikan gitu. Jadi khususnya di tradisi zaman dahulu ya, yang masih sebenarnya dipertahankan kembali ke tubuhnya, dan saat upacara tersebut mereka ada kata-kata nasihat, harapan dan doa untuk orang yang diberikan upah-upah tersebut seperti itu. Jadi ini kalau saya buat hanya di pasangan baru ini sebenarnya banyak alasan ya. Intinya adalah mensyukuri meskipun mengalami kemalangan, tapi mereka mensyukuri kondisi yang terjadi. Hamil 7 bulanan, melahirkan gitu ya. Kalau ingat dulu waktu sawar tua itu ya, udah kembali ya suaranya. Oke, kita masuk kepada dasar praktik upacara syukur Indonesia. Rasa syukurnya itu komunal. Ini ada satu. Kalau orang Indonesia itu, kita sebagai orang Indonesia itu kita tak melakukannya sendiri. Maksudnya gimana? Yaudah kita oke lulus jadi sarjana. Biasa makan-makan gitu ya, makan-makan ayo kita makan-makan di kafe, makan-makan di restoran yang bagus gitu. Tapi siapa yang ada di acara tersebut? Orang Indonesia tidak akan melupakan tetangganya, keluarga besarnya, opungnya, neneknya, omnya, tantenya. Gitu. Mereka akan sharing, mereka akan berbagi kebahagiaan mereka, ucapan syukur mereka, doa-doa mereka dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Gitu. Nah, lalu juga bahwa ketika hal baik terjadi pada seorang itu, hal bagi keluarganya, jadi baik pun si anak ini karena dia lulus, itu dianggap sebagai keberhasilan keluarga, kebaikan bagi keluarga. Kalau di barat mungkin anaknya berhasil, udah mungkin pasangan teman dekatnya saja yang datang cukup, atau ibunya saja gitu. Nah, kalau di Indonesia itu, kalau di Sumatera Utara sendiri ya, atau mungkin di Universitas Sumatera Utara sendiri, kalau kita lulus IPK kita lulus dengan poin 3,0 saja, itu orang tua wajib satu di depan bersama kita, mendampingi kita untuk lulus, untuk menerima penghargaan dari rektor. Apalagi IP 3,5 yang dianggap cum laude. Dua orang tuanya wajib disediakan tempat di depan. Gitu. Artinya ini memfasilitasi kebutuhan kebiasaan orang Indonesia bahwa mereka nggak mau sendirian menikmati keberhasilan kebaikan dalam dirinya. Gitu. Oke, sehingga rasa syukur itu diwujudkan, rasa syukur itu menjadi tanggung jawab keluarga. Nah, akhirnya karena ini adalah kebahagiaan keluarga, orang tua, keluarga besar, om, tante, bau itu saudara laki perempuan dari ayah, semua itu merasa bertanggung jawab untuk ayolah kita buat, masa gini aja gitu. Jadi orang itu kan, orang keluarga kita yang bisa mengingatkan untuk mengadakan
upacara syukur tersebut. Kegiatan bersyukur itu untuk dinikmati bersama. Gitu. Sebagai wujud dukungan yang dikaitkan dengan sistem kekerabatan ataupun keterbukaan dengan keluarga atau masyarakat setempat. Nah, kalau di budaya Batak sini saya agak banyak bicara Batak ya, karena saya Batak dan banyak kajian dengan Batak. Itu kemarin kalau kalian ingat ada 3 unsur, ada buru, ada bagian dari keluarga yang semarga, ada yang dari tulang, itu wajib datang. Gitu. Jadi komponen-komponen komunalnya itu terpenuhi saat kita bersyukuri sesuatu dalam kehidupan kita, gitu, ya. Lalu jadi dalam upacara praktek syukur itu, jadi bukan hanya karena kita susah, karena kita berhasil, bangga, mendapatkan sesuatu kebaikan, tapi dalam kesusahan itu semua komunal kita itu datang untuk memberi support, gitu. Seterusnya. Ya, saya masuk kepada kesimpulan bahwa pada dasarnya itu kalau di Indonesia itu tikus dari lokalisme masing-masing budaya di mana pun kita berada. Dan itu tidak dapat dilakukan secara pribadi. Nggak satu-satu orang yang melakukan syukurnya, tapi mereka akan melakukannya secara berkelompok, komunal. Manfaatnya juga bukan untuk pribadi, tapi juga untuk kelompok, untuk masyarakat, untuk keluarganya. Dan dalam rangka itu kemudian mereka mendapatkan yang namanya kedamaian, kesejahteraan. Kalau kita di psikologi, aspek psikologisnya jadi sehat, jadi bahagia, seperti itu. Seperti itu saja yang bisa saya siapkan. Siapa yang mau bertanya, boleh. Yang sudah ada di chat, saya akan coba cek. Jam berapa tuh? 9 masih. 1,5 jam lagi. Oke. Tadi ada pertanyaannya Syafira. Saya mau bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur yang baik tanpa harus menjadi toksik positif bagi orang-orang atau kalangan tertentu. Racun positif itu maksudnya sesuatu yang berlebihan begitu kah? Jadi gimana ya? Toksik positif saya belum begitu paham. Syafira bisa bantu menjelaskan toksik positifnya gimana? Maksudnya jadi dianggap pamer begitu kah? Halo, apakah suara saya terdengar? Desti. Ya. Jadi Halo. saya bertanya yang toxic positif itu seperti kita membandingkan keadaan diri kita dengan orang lain, terus kita melihat seseorang atau orang lain itu tidak lebih beruntung dari kita, dan kita itu mengungkapkannya seperti itu, Bu. Oh, jadi apakah itu jadi tidak membahayakan, justru membahayakan, jadi syukur itu seperti dipaksa gitu ya? Ya bisa Gitu jadi. ya, Vira? Terus juga kalau toxic positif itu seperti kayak misal kita sedang dalam masalah atau orang lain sedang ada dalam masalah, tapi respon kita itu cenderung nggak apa-apa lah saya seperti ini, toh orang lain ada yang lebih tidak orang lain ada yang lebih mungkin bahasa kasarnya kurang beruntung seperti saya, seperti itu, Bu. Dan itu mungkin menjadi toxic positif bagi orang-orang tertentu atau bahkan diri kita sendiri, bahwa hal-hal semacam itu juga sebenarnya nggak boleh kalau kita lakukan dengan kita membandingkan orang lain atau membandingkan keadaan diri kita seperti itu loh, Bu. Oh iya. Kalau yang untuk yang yang pertama itu sebenarnya kita harus menyadari juga. Jadi dalam hal komponen sadarnya kita itu rasa syukur itu bukan sesuatu
apa ya, bukan sesuatu yang harus kita cari-cari gitu, tapi memang sesuatu yang memang selalu bisa kita maknai gitu. Sekecil apapun, karena kita paham dampak dari rasa syukurnya pasti akan menjadi lebih baik secara periode ke depannya gitu. Jadi jangan kita jadi seolah-olah jadi kayak mensugesti diri sendiri, kita nggak, bukan begitu, itu yang mungkin menjadi racun bagi diri kita. Tapi kita masih tetap melihat hal kecil untuk bisa kita syukuri, bukan hal yang sedang kita hadapi terus kita lihat itu adalah syukur pulang, enggak. Hal yang lain yang tidak menjadi masalahnya mungkin itu pun bisa gitu. Intinya adalah kita sadar kita harus tetap positif menghadapi sesuatu gitu. Saat ini kamu butuh mensyukuri sesuatu, carilah apa yang bisa kau syukuri gitu. Bukan berarti terus kita tidak melakukan, tidak mengerjakan. Jadi kalau kita bicara coping aja, kita punya masalah, terus kita bilang masalah itu nggak apa-apa lah, syukurlah ada, kan nggak gitu juga. Kita boleh break sebentar, kita bisa melakukan sesuatu hal yang positif, bisa bersenang-senang sebentar, sampai saatnya dimana kita kemudian bisa dalam kondisi yang sehat, kondisi yang siap, kondisi yang jernih pikirannya, baru kita bisa selesaikan masalah kita. Gitu. Jadi ya kita harus bisa memilah gitu, bukan kemudian kita tutup mata bahwa yang buruk memang tidak selalu buruk, enggak juga. Yang buruk yang mari kita selesaikan gitu. Mari kita, tapi tidak menutup kemungkinan banyak hal lain yang bisa kita syukuri gitu sih, Fir. Nah, untuk yang kedua juga untuk toksiknya itu bagi Kak sih sebenarnya saat kita mau memberi penguatan kepada teman-teman kita, memberi support, menunjukkan kepedulian kita kepada teman kita yang sedang punya masalah, ya sebenarnya memang ini kembali sih ke apa namanya ya, kebijaksanaan kita dan pengalaman kita bahwa sebenarnya kalau kita mau mensupport bukan berarti harus memberi saran, memberi banyak ucapan, memberikan solusi-solusi, tidak juga. Kita hanya bisa mencoba mendengarkan, paling nggak dia mensyukuri kau ada di sana. Dia bisa punya teman yang mau mendengarkan gitu. Nah, memang akhirnya saat kita yang menuju bahwa ada yang salah dari dirimu, yang kau lihat itu salah, cara pandang salah ya. Kita harus justru kalau bicara counseling aja atau kita di level yang suka curhat aja, kita kan bukan sedang ingin menjudge dia benar atau salah kan. Dia hanya butuh diterima saat itu. Seperti itu. Dia hanya butuh untuk dimengerti. Dan meskipun itu salah kita tapi harus bisa memahami ya memang itulah kondisi dia. Ada waktu dan titik di mana kita bisa melihat di mana permasalahan yang membuat dia menjadi berpikir negatif atau terjerumus ke dalam persoalan tersebut. Dan mungkin tak usah terburu-buru saat itu untuk kamu ungkapkan gitu. Seperti itu sih, Fir. Oke, Fir? Baik, Ibu. Terima Mudah-mudahan sudah cukup. kasih. Kalau ada nanti dicat lagi ya, Fir. Destri. Siap. Iya. Destri. Selamat pagi Kak Doi, saya ingin bertanya, apakah seorang yang tidak percaya Tuhan atau ateis memiliki kebersyukuran yang sama seperti seorang yang percaya Tuhan atau beragama? Kalau dari teman-teman yang saya lihat yang ateis, biasanya mereka melakukan sesuatu itu tidak memberikan harapan lebih gitu ya. Ya, mereka akan melakukan sesuatu itu dengan apa namanya, semampu mereka, tapi akhirnya mereka tidak sampai kemudian harus berharap lebih didapatkan kembali hal yang baik terhadap dia. Orang ateis itu nggak kayak gitu. Karena kalau ateis itu setahu saya, mereka memahami diri manusia itu adalah makhluk yang baik, yang baik, sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah baik. Jadi tanpa menuntut orang lain juga melakukan hal yang sama
gitu. Jadi biasanya sih seperti itu gitu. Ya, intinya juga perbedaannya lagi kalaupun mereka melakukan hal yang baik kepada orang lain itu juga melakukan kebaikan kepadanya. Mereka ya maksudnya dan tidak ada tujuan untuk kepada Tuhan. Kalau orang pelajari lagi bisa yang saya tahu banyak yang hubungan kita yang udah bukan mereka kurang jahat, tapi itulah pemahaman mereka. Oke. Ya, ini bertanya bagaimana cara kita untuk bisa syukur jika kita adalah orang yang overthinking, thinker atau perfeksionis. Nah, yang susah kalau saya jawabnya. Bagaimana ya kita bisa bersyukur? Mereka butuh sesuatu yang nyata ya, yang konkret ya. Nah, tadi makanya dibilang bahwa bersyukur itu bicaranya adalah orang yang itu ada sebagai sebuah karakter, virtue, sebagai sebuah sifat, sebagai sebuah pribadi gitu. Jadi memang untuk orang-orang pribadi tertentu memang akhirnya menjadi sulit gitu. Nah, kalau untuk bisa bersyukur kita perfection, hanya objek nyata ya. Tapi memang kalau saya bilang sih, kalau kita terlalu overthinking, terlalu banyak mikir atau justru terlalu tak berpikir itu pun sudah susah gitu. Jadi memang ya coba kita mencoba untuk menyadari diri kita untuk tidak menjadi terlalu sih sebenarnya kalau saya bilang mencoba untuk lebih realistis sih gitu. Dan saat kalian terlalu berharap, terlalu berpikir, terlalu pengen yang perfect, yang sempurna ya susah gitu. Ya seringnya akhirnya tak tercapai karena yang sempurna itu nggak ada kecuali Tuhan gitu ya. Seperti itulah mungkin ya. Aduh, ini siapa ini? DJ, si DJ ya, Khadijah Zahira ya. Iya Kak. Ya. DJ nanti kita sharing-sharing lagi ya kayaknya si DJ. Gitu. Banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat kita menjadi lebih seimbang aja gitu, sehingga kita bisa belajar untuk paling enggak menerima, mungkin kita keras ke diri kita, tapi untuk orang lain mudah-mudahan tidak keras gitu, sehingga konflik paling enggak untuk ke lingkungan tidak terjadi gitu sih. Sehingga rasa syukur itu mungkin kalau ke diri susah, tapi untuk orang lain masih agak lebih memungkinkan. Seperti itu ya, DJ. Oh, Sitika. Selamat pagi, Kak. Saya ingin bertanya, seperti yang telah dijelaskan bahwa syukur merupakan salah satu ekspresi emosi. Bagaimana kalau ekspresi emosi yang telah menjadi tradisi itu dilakukan hanya karena tradisi yang tidak jarang memberatkan individu yang melaksanakan? Apakah ini dapat dikategorikan sebagai syukur juga, Kak? Nah, saat dia dimaknai secara individual, bisa jadi ini memang bukan menjadi syukur. Tapi saat dia dimaknai sebagai secara dari sudut pandang nilai budaya, karena itu memang diakui sebagai wujud ekspresi perilaku syukur, ya memang syukur. Nah, memberatkan kalau bagi saya sih ibarat itu biasa nggak tahu di budaya lain. Tapi hal yang memberatkan kita. Tapi kalau kita kembali, masalahnya kita mau nggak mengkaji, mau nggak kita tahu. Kenapa sih kita mesti sekali sih menghabiskan uang banyak gitu? Kenapa sih mesti kali kita harus menghadirkan itu saudara laki-lakinya, ibu? Kita harus tunggu dia sampai datang, kita harus memberikan bantuan secara material, ngabisin uang gitu kan. Tapi saat kita mempertahankan nilai itu, mempertahankan cara itu, budaya itu, biasanya itu ternyata itu ada sisi baiknya gitu. Kalau kita pakai di kekerabatan, mereka punya tugas peran di hal lain yang kita sangat butuh mereka, nggak bisa digantikan.
gitu. Artinya tanggung jawabnya mereka terhadap kita sebagai keluarga itu juga akan dipertahankan gitu. Jadi bagi Kak Ade sih sebenarnya yang mana yang bisa kita terima ya kita jalankan, yang mana yang tidak bisa tapi coba cari tahu dulu nilainya apa sih, dasarnya apa sih. Kita boleh kok menegosiasikannya zaman sekarang ya masih memungkinkan kok kita sudah menegosiasikan. Tidak harus yang berat-berat banget, tidak harus yang wajib-wajib banget. Ada alternatif yang memungkinkan. Budaya budaya itu bisa fleksibel, biasanya kemudian justru budaya itu akan bertahan. Tapi kalau budaya itu terlalu kaku, pelan, tapi pasti budaya itu pasti akan hilang sih, seperti itu. Tapi kalau saya sih punya budaya janganlah yang tidak sehingga kita merasa asalkan kita tahu esensi dari nilai yang mendasari budaya tersebut gitu sehingga kita tidak terlalu enggan, tidak terlalu berat hati melaksanakannya. Seperti itu, Tik. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Baik Kak Joy, terima kasih. Oke, terima kasih. Hilang sekali-sekali ya. Hari ini aja biasa nggak seperti ini. Sorry ya. Lalu apa lagi? Udah, sudah habis. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, masih ada waktu. Sekitar 13 menit, 12 menit lagi. Ada lagi? Tidak ada? Bagaimana? Kita akhiri perkuliahan kita. Coba kita tanya chat sekali. Nggak ada lagi ya chatnya. Terima kasih. Nah, sebenarnya kalau Kak Doi bilang tentang topik ini ya, sebenarnya kalau ada waktu lagi untuk menuliskan, ini pengen ditambahkan lagi sebenarnya tulisan ini. Jadi artinya konsep syukur ini sangat-sangat khas Indonesia. Masih memungkinkan hal lain yang bisa kita identifikasi sebagai inilah khas syukurnya orang Indonesia. Jadi kalau saya harap sih sebenarnya tadi ada teman-teman yang bisa mungkin kasih ide atau apa, mungkin ya ini sangat terbuka untuk kita berpikir. Karena yang saya angkat benar-benar Indonesia, bukan kayak kemarin beberapa teman ataupun saya sendiri yang tentang sama tua hanya ada di Batak gitu ya. Artinya Indonesia ini sangat kompleks, sangat banyak. Ini saya cuma ambil secuplik gitu. Sangat memungkinkan bagi kalian, teman-teman mahasiswa ataupun rekan-rekan yang lain yang mendalami konsep syukur ini dan kemudian berani mengatakan ini adalah syukurnya orang Indonesia, itu sangat banyak, sangat memungkinkan. Jadi bukan yang saya sampaikan hari ini saja itu yang disebut dengan syukurnya orang Indonesia. Kita masih memungkinkan untuk mengkajinya. Jadi kalau nanti kalian kembali lagi ke tugas kita ya, boleh dilihat lagi menambahkan syukurnya orang Indonesia karena ini adalah kami dari Betawi misalnya, atau dari Sunda atau dari Bali ya, ada yang Bali. Kami ada begini loh, ini apa nih ya di psikologi bilangnya ya, mungkin sekali. Sehingga konsep kebersyukuran kita ini semakin lebih kuat, gitu. Sehingga bisa kita
kita nyatakan ke dunia gitu, hore ini Indonesia ya, jangan kita pakai konsep-konsep yang ada di luar. Karena kita juga cukup kaya, hanya kita mau nggak melihatnya, kita mau nggak menganalisisnya dan menuliskannya, itu yang paling penting. Ini saya lagi bicara pada diri saya sendiri juga. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Wah, ini masih ada yang baru. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersyukur. Bersyukurnya nggak usah yang aneh-aneh. Coba kita cari syukurnya ala-ala Indonesia. Mari kita bangga dengan cara kita mengekspresikan syukur kita, dan tentu saja sebagai pribadi apapun yang ada di dalam diri, yang terjadi dalam diri, bersyukur itu kita tidak bayar loh, kita nggak mengeluarkan uang, nggak harus menyusahkan kita. Justru saat kita bersyukur apapun itu, dampaknya ternyata besar sekali. Seperti itu. Itu saja penutup dari saya. Sampai ketemu besok, kita kuliah jam 10. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.